Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, dan kita juga tidak berputus asa terhadap cita-cita, keinginan-keinginan yang belum diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mengharapkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tabaraka wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini, dan ternyata Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah ciptakan kita dengan anggota badan yang sempurna. Mungkin ada di sebahagian orang yang tidak sempurna, tetapi semua ciptaan Allah itu Allah pilihkan yang terbaik untuk hambanya. Kemudian juga kita dipilih Allah untuk menjadi seorang muslim. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Bahkan yang paling khusus Allah berikan pada kita pemahaman salaful ummah. Kita mengikuti majlis-majlis para ulama-ulama ahlu sunnah, dan kita juga berjalan di atas manhajus salaf. Kalau untuk secara zahirnya, ternyata Allah telah memberikan seluruh kebaikan pada diri kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita tidak pernah kita rasakan itu adalah sebuah kenikmatan yang sempurna. Maka kita harus merenungkan semua pemberian Allah tabaraka wa taala, dan bukan hanya sebatas harta, gaji, kendaraan, tempat tinggal, dan perkara-perkara dunia lainnya. Namun ternyata Allah tabaraka wa taala yang paling utama Allah berikan kepada kita, nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman dan Islam. Sedangkan nikmat-nikmat dunia hanyalah sebuah tambahan yang Allah berikan pada kita. Ketika Allah berikan kita harta yang melimpah, Allah berikan ilmu yang banyak, itu semua adalah nikmat tambahan yang Allah berikan kepada kita.
Maka para ulama senantiasa mengatakan, alasna ahaqqa biqalbin sa'id. Seharusnya bukankah kita manusia yang paling berhak mendapatkan hati yang bahagia? Ketika Allah tabaraka wa taala memberikan seluruh nikmatnya, kemudian ternyata pada faktanya kita menjalani hidup ini merasa hati ini sempit, galau, gundah gelana. Kemudian apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu? Kita lihat Allah berikan kepada kita istri yang salehah, anak-anak yang cerdas, kemudian keluarga-keluarga yang memang benar-benar mendukung kita, dan lingkungan-lingkungan kita telah Allah berikan yang sesuai dengan kita. Tapi masih mendapatkan hati yang belum tenang, hati yang galau, hati yang tidak pernah bahagia. Dan bahkan kita telah mendapatkan ataupun menghafal ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kita telah duduk di majlis ilmu bertahun-tahun. Bahkan kita banyak hafal dari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga telah mengetahui bahawa semua takdir yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita, telah Allah catat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Itu semua telah kita hafal, kemudian telah kita pahami. Tetapi kenapa masih ada di dalam diri kita itu kegalauan, kesedihan, ataupun hal-hal yang semisalnya. Kemudian ternyata di antara penyebab itu semua, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Ibnul Qayyim mengingatkan kita, kenapa di sebahagian kalangan kaum muslimin mereka mendapati dirinya galau, susah, sedih, tak karuan dalam menjalani hidup ini. Ternyata faktornya ada pada 3 hal. Ketika kita bisa mengetahui ini dan mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan mendapatkan qalbun sa'id, hati yang bahagia. Yang mana Ibnu Qayyim menyebutkan, idza an'ama alaihi syakara, wa idza batuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Fa inna hadhihi al-umur as-salasah unwanu sa'adatil abdi wa falahihi fi dunyahu wa akhirahu. Apabila Allah berikan kepada kita nikmat, kemudian kita bersyukur. Apabila diberikan cobaan, kita bersabar. Dan ketika kita berbuat dosa, kita pun beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian Ibnu Qayyim menegaskan, sesungguhnya 3 perkara ini adalah sebuah tanda hamba itu akan bahagia dan juga senang di dunia maupun di akhirat. Ternyata hal ini yang membuat kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita kupas kenapa hal-hal ini sebenarnya telah kita tahu dari jauh-jauh hari, tetapi dalam kehidupan masih galau. Maka ternyata ketika Ibnu Qayyim mengatakan, apabila kita ingin mendapatkan hati yang bahagia, hati yang senang, lihatlah 3 hal tersebut. Dan ketika kita mendapatkan hari ini, jiwa kita galau, sedih, tak karuan, maka diagnosa kembali dengan 3 perkara ini. Ketika hari ini kita sudah duduk di majlis ilmu,
tetapi kok merasa galau, sedih, tak senang, maka lihat yang pertama, idza an'ama alaihi syakara, apabila engkau diberi nikmat, engkau pandai bersyukur. Tapi banyak di antara kita yang mengatakan kalimat-kalimat syukur hanya sebatas lisan. Ini yang jadi bahaya. Maka Ibnu Taimiyah mengingatkan kita makna syukur, dan kita juga harus memenuhi rukun-rukun syukur itu agar terciptalah dalam diri kita hati yang tenang. Ibnu Taimiyah mengatakan asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ternyata syukur itu harus dijalani dengan hati, lisan, dan juga anggota badan. Ini baru namanya syukur yang benar. Ketika ada sebahagian ulama mengatakan di antara rukun-rukun seseorang itu dianggap bersyukur ketika ia memenuhi 3 perkara tersebut. Ia bersyukur dengan hatinya. Ketika kita datang di majlis-majlis ilmu, tapi hati kita tak ikut duduk, tidak ikut benar-benar menikmati qala Allah wa qala Rasul, maka kegalauan itu pasti akan Allah timpakan. Begitu juga ketika kita duduk di majlis ilmu, kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, alhamdulillah, ternyata habis maghrib aku bisa duduk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Dan selanjutnya wal jawarih, kita harus tampakkan rasa syukur itu dengan anggota badan kita. Maka ketika 3 hal ini, rukun ini kita tunaikan, maka kita akan mendapatkan yang namanya qalbun sa'id, hati yang bahagia, hati yang tentram. Tetapi ketika hati kita masih galau, kembalikan lagi makna daripada bersyukur itu. Bahkan Ibnul Qayyim juga mengatakan tentang hakikat syukur, as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, kemudian nikmat itu kita puji, kita cintai, dan juga kita manfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan. Banyak di antara kita yang Allah berikan nikmat tapi tidak ia puji. Yang ia puji itu adalah dirinya, usahanya, ilmunya, modalnya. Bukan ia puji Allah. Ketika usaha kita maju, sukses, yang kita puji adalah orang-orang yang membantu menyukseskan usaha kita. Tetapi kita lupa untuk bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah Allah berikan nikmat tersebut, kita tidak mencintai nikmat itu. Allah berikan kepada kita istri yang salihah, kemudian kita kurang mencintainya, maka Allah akan timpakan kegalauan, kesusahan dalam hidup rumah tangga kita. Maka ketika kita pulang kerja, masuk ke rumah, kemudian tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa rindu, sebagaimana halnya ketika mungkin ada sebahagian orang yang pacaran, mereka menganggap istri-istri mereka tersebut luar biasa, tetapi setelah menikah sering jumpa, pudarlah rasa cinta, kasih sayang itu. Maka nikmat yang seharusnya benar-benar bahagia kita dapatkan, ketika cinta dan kasih sayang itu pudar, maka berantakanlah kita masuk ke dalam rumah. Kan bahkan ada di antara kita yang lebih baik, lebih senang duduk ngobrol, minum kopi di kafe-kafe dengan teman-temannya. Karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan berupa istri tersebut sudah tidak kita cintai lagi. Dan bisa kita kiaskan dengan hal-hal yang lainnya, terutama adalah nikmat kita di atas pemahaman sunnah, pemahaman para salafus salih. Dan selanjutnya kita juga tidak belum memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak di antara kita yang memiliki baju-baju cantik,
pakaian-pakaian yang bagus, belum kita manfaatkan pakaian-pakaian yang bagus tersebut, aksesoris-aksesoris yang kita miliki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kenapa kita tidak mendapatkan hati yang bahagia, karena hakikat syukur itu belum kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kemudian Abu Hazim mengingatkan kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalimat Abu Hazim ini bisa kita letakkan nanti di depan cermin, kemudian kita pun mentadaburinya dan menghayatinya. Ia katakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata nikmat itu tidak bisa mendekatkan kita pada Allah, maka nikmat itu adalah musibah. Kalimat ini sudah pantas kita tulis dengan tinta emas. Kemudian kita bayangkan nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, ternyata ia tak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Ini semua adalah baliyah, bencana dalam hidup kita. Maka jelas faktor kenapa kita mendapatkan hati yang galau, yang sedih, yang gundah gulana, karena ternyata semua nikmat yang Allah berikan kepada kita belum bisa mengantarkan kita untuk mendekatkan diri padanya. Jadi semua harta yang Allah berikan kepada kita, semua kedudukan, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan, kita gunakan bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita hanya mencari kenikmatan-kenikmatan yang semu, yang itu semuanya ternyata tidak kita dapatkan. Dan jauh-jauh hari juga ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa walaupun mereka itu sudah muslim, sudah beriman kepada Allah, belum tentu mereka pandai bersyukur. Bahkan Allah memberikan presentasinya, banyak di antara hamba-hambanya itu yang tidak pandai bersyukur. Maka disinilah Allah ingatkan kita, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit ternyata di antara para hambaku itu yang mau bersyukur. Maka jangan heran ada para ustadz, kiai, ulama Allah. Ketika mereka tidak bersyukur pada Allah, nikmatnya secara otomatis akan diambil. Walaupun dia ustaz, walaupun dia seorang ulama, walaupun ilmunya banyak, tapi kalau ia lupa bersyukur kepada Allah, bahkan ia bangga dengan keilmuannya, hartanya, Allah cabut secara otomatis. Mungkin dengan sebab-sebab masuk akal, ataupun bahkan sebab-sebabnya tidak masuk akal. Maka di sini jugalah Allah mengatakan, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan lupakan ini. Ketika Allah mengatakan, ia berjanji, jikalau kalian itu bersyukur akan aku tambah, namun apabila kalian kufur maka akan aku cabut. Maka fenomena-fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali. Padahal mereka telah berjuang untuk agama Allah. Mereka membangun ini, membangun itu. Tiba-tiba orang-orang yang di dekatnya malah mengkodota dia, malah mengusir dia, malah menendang dia. Mungkin ada di antara hati itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika Allah mengabarkan yang demikian, wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata sedikit di antara para hambaku itu bisa melihat apapun kedudukannya, apakah dia sudah muslim ataupun mukmin, maka ternyata perkara syukur ini
harus terus dilatih dan terus kita biasakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, Ibnu Katsir mengatakan ikhbarun 'anil waqi'. Ini adalah kabar yang Allah beritakan dengan kabar yang nyata, fakta di lapangan. Maka jangan heran ketika kita ini sekarang lagi galau, susah. Padahal kalau dilihat di ATM kita ada kok 2 juta, 3 juta, atau ada 1 juta, atau ada untuk makan 1 minggu ataupun 3 hari. Tetapi hati kita galau dan bahkan kita menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sedikit pun nikmat kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan hati yang sedih, galau, tak tenang, maka cross check, periksa yang pertama yang dikatakan Ibnu Qayyim, idza an'ama alaihi syakara. Apabila kita diberi nikmat, pandailah bersyukur, dan kita harus menunaikan rukun-rukun syukur tersebut dan mewujudkan hakikat-hakikat syukur tersebut dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Qayyim, wa idza butuliya sabara. Apabila kita itu ditimpa bala, Allah berikan cobaan, kita mampu bersabar atas semua itu. Namun apabila kita tak mampu bersabar, maka disinilah yang akan menghancurkan kehidupan kita nantinya. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sedikit ujian, cobaan, kemudian kita tidak bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada kita hati yang tidak bahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita, ternyata orang-orang yang beriman saja belum tentu ia mampu bersabar. Sebagaimana halnya syukur. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, baik dia ustaz ataupun tidak ustaz, berilmu atau tidak berilmu, syukur dan sabar ini belum tentu ada pada diri mereka. Maka harus terbiasa, harus terus dilatih. Bahkan jauh-jauh hari Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan, bahkan memerintahkan kita agar bersabar, karena memang sabar itu berat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kalau ia udah beriman, setidaknya berarti udah ikut pengajian, ikut majlis-majlis ilmu. Ya hampir-hampir kitalah mungkin yang Allah seru. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Warabitu, dan kuatkanlah kesabaranmu. Istiqomahlah di atas kesabaran tersebut. Bukan mudah. Berarti orang-orang yang tidak beriman hanya sebatas muslim, ataupun yang tidak memeluk agama Islam, berarti kesabaran itu ternyata tidak ada pada diri mereka. Karena begitu susahnya mewujudkan rasa sabar itu pada diri kita, maka jauh-jauh hari Allah menggunakan fi'il amar, perintah. Perintah, bukan kabar, bukan berita saja, tidak, perintah. Hai orang-orang yang beriman, bersabar. Perintah. Berarti kalau perintah, hal ini haruslah benar-benar kita perhatikan. Ketika kita tidak bersabar, maka kita pun tidak akan mendapatkan qalbun sa'id, hati yang bahagia. Ketika kita bersabar atas bencana, cobaan, baik dunia ataupun hal-hal yang tampak pada diri kita, maka kita akan hancur lebur. Maka disinilah guna kita itu bersabar.
Tetapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat takjub kepada orang-orang yang beriman, tapi mereka itu mewujudkan rasa syukur dan sabarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, takjub kita melihat orang-orang yang beriman. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan ternyata hal itu tidak diperoleh kecuali ia beriman. Tapi Allah mengatakan tadi, orang-orang yang beriman belum tentu ia bersabar dan bersyukur. Tetapi ternyata Rasulullah ingin juga memberikan motivasi kepada kita. Orang mukmin itu memang juga menakjubkan perkara-perkaranya dalam kehidupan ini. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila ia diberi kenikmatan, ia pun mampu bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan apabila diberikan musibah, ia pun bersabar, dan kedua-dua itu adalah sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika Allah berikan nikmat, kita bersyukur. Ketika Allah berikan musibah, kita pun bersabar. Maka disinilah Rasulullah merasa takjub kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan iman yang tidak sesuai dengan perintah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman itu mereka harus mewujudkan rasa syukur dan sabar pada dirinya. Apabila sudah ada, disinilah nanti akan Allah berikan kebahagiaan pada diri mereka. Yang mana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan bahkan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Lihatlah, Allah mengatakan orang yang beriman tapi tak sabar, berarti kurang benar imannya. Masih ada derajat belum sempurna. Kemudian Allah juga mengatakan wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa yang benar-benar imannya. Jadi sudah benarlah apa yang Allah kabarkan kepada kita. Walaupun kita sering ngaji, duduk di majlis taklim, dekat dengan ustaz, famili dengan ustaz, adik ustaz, atau bahkan kita sendiri ustaz, belum tentu kita mampu bersabar dan benar-benar menjalankan kehidupan ini dengan kesabaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita harus terus mempelajari dan bahkan melatih diri untuk bersabar atas cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, idza an'ama alaihi syakar, apabila kita diberikan nikmat pandai bersyukur, wa idza batuliya sabara, dan apabila ditimpa musibah kita bersabar, wa idza adnaba istaghfara. Ini yang banyak dilupakan. Apabila kita terjatuh ke dalam dosa, kita lupa istighfar ataupun bertobat kepada Allah. Ini yang dijalani atau bahkan yang dijalani orang-orang yang berilmu juga hampir sama. Bahkan mereka menganggap diri mereka itu tidak bersalah. Maka lupalah ia untuk beristighfar. Maka inilah nanti yang membuat dirinya tak pernah mendapatkan hati yang gembira, yang tenang. Padahal kedudukannya adalah seorang ustaz yang memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan ada orang-orang yang sering duduk di majlis ilmu, tetapi ia tidak mendapatkan hati yang gembira. Ternyata idza adnaba istaghfara, ini lupa ia wujudkan dalam hidupnya. Ketika ia melakukan dosa, kesalahan, tapi ia menganggap itu bukanlah dosa, bukanlah ia anggap itu kesalahan, maka sudah tentu ia tidak akan mau beristighfar. Inilah yang banyak
terjadi di lapangan. Maka ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan, ada mungkin di antara kita yang kerja di kantor, ada yang ngajar, ada yang jadi guru, ataupun kerja di PT-PT. Kemudian permasalahan dalam kantor itu hanya sedikit, banyak pekerjaan yang belum selesai, ini, itu dan lain. Kemudian kita pasti akan galau, sengsara, tak senang. Bahkan kita menganggap susah kalilah hidup ini. Padahal semua itu rentetannya karena dosa yang kita lakukan. Padahal pada dasarnya pekerjaan yang kita lakukan itu kan kita sudah tahu bagaimana SOP-nya. Masuknya jam 7, keluar misalnya jam 5 dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak besar perkaranya, kemudian kita pun besar-besarkan, itu semua adalah maf'ulun bih saja, atau hanyalah sebatas kambing hitam saja. Tetapi yang membuat kita galau itu adalah dosa yang kita lakukan, namun tidak kita beristighfar ataupun bertobat dalam hal yang demikian itu. Maka benarlah ketika Ibnu Qayyim mengatakan, ketika kita sudah pandai bersyukur, pandai bersabar, tetapi lupa untuk beristighfar ketika salah, atau kalau bahasa sekarang, enggan kita mengakui kesalahan kita, ini adalah biang di mana nantinya kita tidak akan mendapatkan hati yang tenang. Jiwa kita itu tak nampak bahagia, senang. Karena apa? Karena lupa kita untuk senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, sudah ada tiketnya Allah berikan kepadanya. Bahkan dosa-dosa yang lalu dan akan datang telah Allah ampuni. Beliau tetap beristighfar kepada Allah, bahkan lebih dari 70 hingga 100 kali satu hari. Itu semua adalah untuk mewujudkan hati yang tenang, hati yang bahagia. Bahkan Rasulullah dengan menggunakan kalimat sumpah, dengan mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum sab'ina marrah, aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku itu beristighfar, bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam setiap hari. Ini adalah sebuah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jiwanya mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran, oh kayaknya aku Ustaz udah bersyukurlah. Kemudian aku juga mampu kok bersabar, tapi lupa bahwa semua kesalahan-kesalahan yang ia lakukan mungkin ia tidak akui. Ia menganggap itu bukanlah kesalahan, bukanlah dosa, maka enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan semua kegalauan, kesedihan di dalam kehidupannya. Ini yang banyak di antara kita yang melupakan soal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang sadar diri, kalau orang-orang kampung mengatakan bisa kaji dirilah bahasanya. Kita lihat anak kita, laporan dari sekolah bulan bandal atau nakal. Sebulan berikutnya kita kena panggil ke pondok pesantren itu, kita kena orang tuanya dikasih surat ini, surat itu. Kemudian ketika kita mengakui, oh memang iyalah, aku pun dulu ternyata banyak dosa. Aku pun baru-baru hijrahnya ini. Tapi sok-sokan pula ya kan. Nah, seolah-olah apa? Wah, aku masukkan anakku yang dulu ini adalah benih yang nakal, ku buat, masukkan pesantren harus dari ustaz. Nah, itu yang banyak kejadian. Jadi ketika ustaz itu menegur, Pak, anak bapak gini, langsung dibelanya anaknya. Enggak ada lah gini. Padahal baru lagi setahun 2 tahun dia hijrah. Itu pun tak sempurna hijrahnya.
Kemudian anaknya mau berubah langsung, tak tahu benih yang ia keluarkan itu ternyata masih banyak sangkutannya. Tak betul. Nah, ini yang banyak kita lupakan, tak sadar kita. Ya, apa yang jadi? Jadi kesusahan itu Allah berikan, tapi kita tak tahu gitu. Permasalahannya, kita seolah-olah, ya Allah, aku udah hijrah nih, udah setahun 2 tahun, tapi kenapa lah banyak lagi masalah? Anakku di sana bandel luar biasa, nakal, melawan, durhaka dan lain-lain. Kemudian ini dan itu dan lain-lain. Maka ketika kita sadari, oh ternyata iyalah, aku dah lama juga ternyata bangkang kepada Allah, bahkan berpuluh-puluh tahun. Baru setahun 2 tahun lagi aku belajar untuk menjadi orang baik. Kemudian kita pun banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ternyata ini diantara obat mujarab mendapatkan hati yang tenang, jiwa-jiwa yang bahagia. Maka jangan kita lupakan. Karena betapa banyaknya orang-orang yang kita zalimi, tapi kan banyak di antara kita yang enggak merasa. Ya udahlah, kita biasakan apa, enggak zalim, enggak ini dan itu dan sebagainya. Maka ketika kita mengakui kita melakukan kesalahan, pasti nantinya kita akan mulailah terus untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh-jauh hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita agar dimanapun kita bertakwa dan jangan lupa ketika terjatuh dalam kesalahan, akui dan lakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Rasulullah katakan, ittaqillah aitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini agak susah nih. Kalau rame-rame mudah bertakwa, tapi kok sendiri-sendirian, ini agak susah. Kita lakukan sebuah dosa, tapi kita anggap tidak dosa. Itulah satu nanti faktor yang menimpa kita. Maka selanjutnya Rasulullah katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah Rasulullah memberikan nasihat, kemanapun engkau berada itu bertakwalah pada Allah. Itu menunjukkan kabar bahwa memang susahnya bertakwa dimanapun kita berada. Selanjutnya Rasulullah berikan solusi yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu dengan langsung membuat kebaikan. Apa kebaikannya? Itulah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tamhuha, ia akan mampu menghapus dari kesalahan-kesalahan itu. Maka kaitannya begitu eratnya. Bukan hanya sebatas ketika Rasulullah ingatkan, hai bertakwalah engkau dimanapun, kita langsung bisa bertakwa. Belum tentu juga. Walaupun dia ustaz, sekelas ustaz, belum tentu juga. Mungkin di depan kayak gini sok-sok alim sedikit ya kan, tapi di belakang sana entah apa yang kita lakukan. Padahal posisi ustaz terkenal. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, nanti akan tampak dari hal-hal yang nyata itu adalah qalbun, hati yang tidak tenang, tidak tentram, selalu nampak jalan set, kok muka itu agak cemberut, iya banyak masalah, bahasa ini banyak itu. Yaitu semuanya adalah karena kita lupa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, kita juga tidak diperbolehkan Allah untuk berputus asa atas dosa-dosa yang kita lakukan. Di sini jugalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar tidak berputus asa terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang sadar diri. Kalau memang salah, langsunglah bertobat. Kalaulah memang kita itu melakukan dosa, langsunglah beristighfar. Allah itu malah senang, bukan dendam, sama halnya dengan kita. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam firman-Nya, dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah-Nya,
qala Allahu ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali ya bani Adam law balaghat dhunubuka ana'nas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Lihatlah begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang tentram, dan nanti ketika bertemu dengan Allah, semua urusan-urusan kita sudah kelar, sudah kosong-kosong, sudah pemutihan, sudah aman. Apalagi yang kita takutkan? Karena betapa banyaknya orang-orang yang kita tanya, kenapa sekarang, atau apakah Bapak takut mati? Iya, aku takut mati. Belum siap. Kenapa? Karena ia tahu juga bahwa dirinya banyak dosa. Maka ketika kita banyak dosa, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Dan mudah-mudahan ketika kita mendengarkan nasihat Ibnu Qayyim ini, kita pun wujudkan di dalam kehidupan kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hati yang tenang. Maka ucapan para ulama, alasna ahaqqa biqalbin sa'id, haruslah kita gapai. Bukankah kita seharusnya yang paling berhak yang mendapatkan hati yang bahagia? Sudah tentu kitalah di antara orang-orangnya yang lebih berhak mendapatkan hati-hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tentram, dan hati yang bahagia, baik di dunia, apatah lagi nantinya di akhirat. Kalau di dunia saja kita sudah pontang-panting, susah, sedih, galau, ya apatah lagi nanti di alam kubur, di akhirat. Sedangkan di dunia saja, satu dosa, kesalahan yang kita lakukan, efek sampingnya luar biasa. Hati itu tidak tenang. Bagaimana lagi nantinya ketika kita dimasukkan ke alam kubur, ya selamat tinggallah kita. Kita tidak akan lagi mendapatkan ketenangan yang mana kita hanya bisa mendapatkan balasan atas apa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Inilah mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar memiliki hati yang bahagia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.